Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in at-tabi'in as-salihin fi qaryati Kabupaten Demak wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya fi qaryati hadha wa abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa talamidana wa jami'i man tabi'ana khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati kota Kabupaten Demak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para mbah yai ingkang boten saged kula sebatake satu persatu, khususipun Kabupaten Demak, alim ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun Bapak Kepala Desa Karboyo Werdoyo, semoga-moga wargane diparingana sehat imane, sehat jasate, luweh-luweh anak putune muga-muga didadosake putu ingkang sholih dan sholihah. Bapak pejabat sipil maupun ABRI, Bapak camat atau yang mewakilinya, semua para jemaah yang hadir di majelis ataupun yang di luar sana, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini alhamdulillah, ini tadi kami dari Boyolali langsung ke Purbalingga, habis itu langsung datang Demak. Alhamdulillah dalam perjalanan Allah kasih hidayah dan petunjuknya, akhirnya saya bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka halal bihalal silaturahim dumateng sedaya derek-derek kula ingkang wonten Demak. Mudah-mudahan semua apapun yang terlibat di dalamnya Allah menerima dan mencatatnya sebagai amalan solihan, amin ya rabbal alamin.
Perlu diketahui sebelum kami menjabarkan materi, di sini nanti ada 2 session. Session pertama kami akan menjabarkan judulnya pada malam hari ini, tausiahnya apa. Tadi kami dapat bocoran datang beliaunya, judulnya ngeten, jenengan purun boten yen disenengi Allah. Halo, purun boten yen jenengan disenengi Gusti Allah. Tapi lagi sampeyan kalih kula siap menerima apapun konsekuensi yang dihadapkan Allah terhadap kita, sebab pada dasarnya kita semuanya itu dilayani dening Gusti Allah. Kalau takok, jenengan bisa hadir di sini majelis tanpa digerakno lan digiring Allah saged dugi mriki, berarti jenengan mulai tekan griya rumah sampai di sini ikut dibimbing Gusti Allah. Jenengan sholat bisakah dengan sendirinya tanpa Allah? Jenengan dirukukke, disujudke, dilungguhke tanpa Allah bisa melakukan sendiri? Halo, saged mboten? Mboten saged. Didasari saged tah mboten jenengan umpami dahar dikongkon dahar dhewe tanpa ada Allah di situ yang mendaharke, saged? Mboten saged. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lihat, apapun yang ada di dunia ini, ataukah yang di langit atau di antara keduanya, semuanya yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah Allah. Sepakat? Oke. Ngajine niki mengke mboten kados biasa. Saya ngajine biasa hikam. Jadi niki mangke kula ngaji materi ini oyak-oyak perkara hati. Introspeksi, pembersihan apa yang ada kaitannya dengan kotoran hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jangan kau biarkan hatimu yang berpenyakit bertambah penyakit, jangan. Sebab tatkala ruhaniyahmu itu berpenyakit dan kau biarkan, maka yang terjadi adalah khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatimu. Nek wis ati ketutup sangka dene perkara-perkara sakliyane Allah, di dalam hikam disebut sebagai al-aghyar, maka tatkala dirawuhi Allah lewat perkara bala mesti susah nggih mboten? Estu. Seperti halnya pada malam hari ini tatkala Allah menurunkan hujan, susah mboten? Ayo, tadi sudah saya katakan, jenengan purun disenengi Allah mboten? Purun toh? Purun.
Kula nggih mboten arep-arep tekane udan mboten. Tadi saya hadir manjing salat Isya iku gerimis. Panitiane bingung, sinten sing gak bingung nek gak niki udan deres. Ngoten nggih. Mboten. Nggih bingung panitiane. Tetapi ketahuilah bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Endi? Kula niki ngadep teng pundi? Ngetan prasa kula. Ya Allah ya Karim. Nggih, ngapunten wong bingung ra kena disalahke nggih. Malah berbalik arah. Apapun yang ada di jagat timur maupun di jagat barat, semuanya sekecil apapun makhluk, contoh atom, itu olehnya bergerak sebab digerakkan Allah. Apalagi hujan, tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah jatuhkan, bisakah hujan itu turun sendiri? Gak akan, wallahi tidak akan turun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi. Kalau toh jenengan kali kula ingin dicintai Allah, kembalilah kepada surah Ali Imran ayat 31. Ayo yang bawa Google dibuka, surat Ali Imran ayat 31. Bu, Ibu, surat apa? Ali Imran ayat 31. Allah dawuh teng mriku in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Niki nek cara ditafsirke ngoten luas. Cara sakotam Demak, Kabupaten Demak, dijejer kertas dijejer kanggo nulis ayat iki mboten cukup. Sak Demak. Jangankan sak Demak, sak Jawa Tengah pun gak cukup. Kertas dijejer sak Jawa Tengah digawe nulis tafsirane ayat ini gak cukup. Katakan Muhammad, apabila jenengan sedaya ini pingin cintanya diterima Allah alias jenengan disenengi Allah, katakan Muhammad fattabi'uni, suruh ikuti kau. Kata Rasul, ikutlah aku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istifhamnya apa di situ? Di situ ada kalimat istifham, yaitu kalimat yang menimbulkan satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Mengikuti dateng panjenengan yok nopo ya Rasul. Ngoten. Dibuka niki. Estu? Mboten protes? Mboten tersinggung? Oke. Saya hadir di sini hanyalah ngaji, dalam arti ngaji iku sama-sama. Kula yo mengharapkan nasihat terhadap jenengan. Saya juga memberikan ayat-ayat yang mestinya saya sampaikan pada malam hari ini. Bu, surat napa Bu tadi? Ali Imran ayat 31. Mungkin yang kriya ditinggal nggih. Kita tanya kepada Rasulullah, Rasulullah sampun boten wonten Bapak Ibu.
Kita harus bertanya terhadap para pengikut Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, sudah tidak ada. Siapa penerus Khulafaur Rasyidin? At-tabi'in, at-tabi'in, as-salihin. Ini pengikut-pengikut setia Rasulullah. Siapa pengikut setia Rasulullah? Dialah yang tidak hanya, mohon maaf, berakhlak istimaiyah, tetapi juga berakhlak ilahiyah. Sebab menungso iku Pak Bu tidak hanya terdiri dari unsur jasmani, juga rohani. Betul? Menawi wonten tiyang disebut menungso kana roh niku disebut napa? Orang mati. Ngoten nggih? Berarti ingkang rawuh di majelis niki kula sebut insanul kamil karena jenengan tidak hanya unsur jari jasmani, juga rohani. Nggih mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun pirang jam? Halo. Terus pundi? Kula mumpung mantun dipijet niki wau. Estu Pak kula mboten nate pijet. Jamu nggih mboten nate. Lah kula jamu terus nggo apa? Kula ya ora tahu patek mulih. Bojo kula nganggur ning omah. Yuga kula sampun 7. Umur kula tasik 54. Program kula anak selawi. Duka Allah ngerestui, alhamdulillah. Dene diparingi 15 ya kula trima, selawi ya alhamdulillah. Lho, kula jamu mboten nate. Niki wau dipijet kali beliaunya. Kerih-kerih loro. Pun mengikuti Kanjeng Nabi yang bagaimana Bapak Ibu? Buka di dalam surah lagi, surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Udkhulu dom mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama kafah halis sampurno. Tadi sudah saya katakan bahwasanya manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Apa kesempurnaan Islam dalam diri setiap manusia? Pertama syariah, kedua thariqah, ketiga hakikat, keempat makrifat. Sinten ngomong mak repot man? Makrifat. Ini sekarang saya kembalikan pada jenengan, sudahkah panjenengan ini tekan makrifat Allah? Halo dulur kula sing wonten Demak, sampun dugi dereng? Dereng. Perlu kula jabarke? Perlu nggih? Alhamdulillah nggih. Nyuwun duka saderengipun nggih. Nyuwun duka. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Lewat syariatnya Allah yang dijatuhkan terhadap Kanjeng Nabi itu semata-mata untuk membentengi jasmani kita, supaya jasmani kita ini
akhlakul istimaiyah yang ada kaitannya hablum minan nas, supaya wong umat Islam ning Demak tatkala membikin musolalan masjid biar imamane niku ngadep ngilen, ditata di dalam hukum syariah. Oleh karena umat Islam Indonesia porosnya itu ada di timurnya Ka'bah, maka wajib jasate iku sholat menghadap kiblat arah barat. Kono sih barat. Leres badan. Sekarang tak takoki, ruhaniyah sampean iku wis madhep Allah kang sejati apa durung? Halo, dereng nggih? Subhanallah. Akibat daripada ruhaniyah kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah di dinul haq, ajaran hakikat, akhirnya ruhaniyah kita itu bapak ibu mohon maaf, estu mohon maaf, ruhaniyah kita ketika sholat ingat terhadap urusan-urusan dunia. Nggih mboten? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggih mboten? Manakala ruhaniyahmu itu bercinta, bersukaria, bermegah-megahan, ruhaniyah lo bukan jasmani, dengan selain perkara selain Allah, maka jatuhnya ruhaniyah akan melalaikan Allah. Ini persoalannya Pak. Mengapa kita waktu sholat ruhaniyah kita lalai pada Allah di sini? Padahal Allah sudah dawuh di dalam surah Al-Baqarah 238, khafidu ala sholawah wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku khusyuk, wajib. Karena apa? Karena kita awal-awal itu niat untuk menyembah Gusti, tapi mengapa ruhaniyah kita itu menyembah selain Allah? Sebetulnya pahit Pak ini, tapi apapun alasannya akan kami sampaikan, karena ini juga disampaikan oleh Rasulullah lewat Al-Quran ini. Jagalah sholat 5 waktu itu, as-sholawah ay al-maktubah, jamak, berarti maksudnya sholat 5 waktu. Tapi pun berhenti di sini ayatnya. Ada terusnya wassalatil wusta, ada wawu ataf, artinya tidak berhenti niki. Dan juga lakukanlah sholat yang ahad, artinya tengah. Itulah sholatnya ruhaniyah kita Bapak Ibu. Ruhaniyah akan bisa pada Allah manakala ruhaniyah ini berakhlak ilahiyah. Ruhaniyah akan berakhlak ilahiyah manakala jenengan kali kula niki sampun mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Kalau belum mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, jangan harap Bapak Ibu ruhaniyah kita bisa menghadap, bisa mengesahkan, bisa hudur, alias bisa khusyuk pada Allah Subhanahu. Nggak iso. Siapapun kita,
apapun status kita, tatkala akhlak ilahiyah tidak ada di dalam hati jenengan kali kula, mohal hukumnya ketika kita sholat maktubah ruhaniyah ini bisa sambung khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Rasulullah lewat hadisnya beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kau wahai umatku seperti apa kau melihat pada waktu aku sholat. Berarti tuntunane Kanjeng Nabi niku ya syariat ya hakikat. Syariat mendidik jasmani, hakikat mendidik ruhani untuk bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ruhaniyahnya jauh dari Kanjeng Nabi lewat ajaran dinul haknya, mohon maaf, nafsu ini akan selalu bersarang di dalam dada kita Bapak Ibu, akhirnya membisikkan dalam hati kita untuk beriman kepada selain Allah. Contoh niki, umpama Allah kasih hujan terus dilu kakek terus mengenai jenengan, akhirnya baju jenengan basah. Iman sampeyan sing membasahi bajuku siapa? Pasti adalah air. Nggih mboten? Pasti. Saya tanya, air hujan atau air itu makhluk apa kholik? Makhluk nggih? Makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa kholik? Makhluk. Sifate makhluk niku wujud apa adam? Halo? Sifat wajibnya Allah 20, sing duwe sifat wujud niku sinten? Allah. Lawani wujud adam, tidak wujud. Itu jadi sifat wajibnya manusia atau makhluk. Paham nggih? Oke. Di dalam sifat 20 ada sifat hayat, hidup. Itu menjadi sifat wajibnya Allah. Apa sih sifat wajib? Sifat yang tidak boleh tidak. Lawannya hidup itu apa? Maut, mati. Dan mati itu menjadi sifat wajibnya makhluk. Nggih mboten? Kita manusia olehnya hidup, itu sebab dihidupi Gusti. Asalnya kita manusia tidak hidup. Nggih mboten? Berarti asal muasal kita itu tidak ada, tidak hidup, kemudian dihidupkan Allah yang sekarang seakan-akan kita hidup. Begitu nggih? Jenengan pingin tahu Sang Yang Maha Hidup, Anda harus kembali kepada asal mula Anda. Apa asal mula kita sebagai makhluk? Tidak hidup, tidak wujud. Kalau kita sudah kembali, kita tidak wujud, maka disitulah akan tampak nyata hakikatnya yang sebenarnya yang wujud. Siapa yang wujud? Allah Subhanahu. Masuk mboten? Niki hikam niki wau. Kinten-kinten pelajaran niku saged diterima mboten? Dereng nggih? Halo. Masalah niki diterusne napa mboten? Ngoten lho. Pun kalem-kalem nggih, mangkane kula kaosan oblong ben nyantai. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali kepada materi. Jikalau jenengan pingin dicintai, disenangi Allah, ikut Rasulullah. Artinya apa? Jangan kita hanya ngaji laku ilmu syariat bloko, tapi jenengan kedah juga mengikuti ajaran Rasulullah tentang ruhaniyah kita. Berarti kita harus ngangsu ilmu tauhid
kepada tabi'in as-solihin di masa sekarang. Ilmu yang membahas, yang mengajarkan terhadap ruhaniyah hati kita supaya mengenal Allah tidak hanya sebatas nama, tetapi mengenal Allah juga yang memiliki nama Allah. Oke. Sampeyan percaya nek kula kandhani Allah niku nama? Dereng saged percaya? Dibuka dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama, nama. Di mana ada nama, ada yang memiliki nama. Dalam hal ini alladzi, dalam hal ini adalah yang memiliki nama adalah wujud yang memiliki nama. Itu siapa? Allah itu. Iki rada keter-ketir lho ngajine niki. Niki hikam. Sampeyan tak gugah iman sampeyan iki, Pak. Ruhaniyah sampeyan yang tidur bertahun-tahun ini tak gugah. Sebab di dalam diri kita ada 4 dulur, 4 nafsu. Yang 2 nafsu masuk di dalam sifat basariyah, yang menidurkan selalu ruhaniyah sampean terhadap Allah, sehingga sampean tilem mawon ruhaniyah. Allah kliwar-kliwer ya gak eruh. Saged dilanjut? Enteng kok ngaji kula niki enteng, gak ono ngaji kejeron Gus, kedukur mboten. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selama ini pada umumnya ditutup-tutupi. Sebab ini kalau dibuka ngagetno. Saya pertama kali niki Pak menyentuh Kabupaten Demak. Pertama ini. Biasanya saya di Jawa Tengah itu meliputi Habib Lutfi di mana itu? Pekalongan, Pemalang, kemudian Tegal, kemudian Brebes, daerah Kilen-Kilen. Nek sing sontok ngetan iki dereng nanti kula. Justru malah yang Kilen-Kilen, yang barat-barat, kono lu barat. Ngapunten nggih mbok menawi kok isine ngaji kok sanjake nyelekit. Mohon maaf, sebetulnya saya njit-njiten. Tahu njit-njiten ya? Apa njit-njiten mriki? Cara saya melangkah itu ada ri di belakang, di bawah itu njit-njiten. Ini apa namanya? Tapi karena ini adalah sifatnya dinul haq, kebenaran tetap kami sampaikan. Bon. Lewat ajaran Rasulullah di dinul haq yang disampaikan oleh khulafaatur rasyidin, yang berhenti pada saat baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada saat itu adalah ajaran-ajaran yang untuk mendidik ruhaniyah kita supaya mengenal Allah sampai pada zatnya, bukan pada nama, bukan pada sifat, bukan pada af'al, bahkan sampai pada zatnya. Terus pundi dilanjut? Estu Pak? Pun kula nderek mawon, sebab minangka kula tamu koyok mayit. Jenengan lanjut nggih, kula lanjut. Pun. Korek api itu nama, mana wujudnya? Ini. Rokok mana? Itu nama, wujudnya ini. Sama mboten ambek korek api? Tidak sama. Allah bila itu nama, mana dalil yang menyebutkan yang memiliki nama Allah? Buka di dalam surah Al-Isra ayat 1.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana maha suci, maha suci. Sopo alladzi. Lah ini. Di situ tidak ditampilkan lafaz Allah. Alladzi artinya adalah zat. Kalau orang Demak insya Allah hidup, urip. Saya dipaham nggih? Asra kang nglakokake sapa alladzi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi ay Muhammad lailan ing dalem waktu wengi. Ini ayat ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kalau boleh saya khitabkan terhadap jenengan, dialah hidup yang memperjalankan panjenengan dari rumah panjenengan masing-masing sampai ke sini majelis dalam rangka halal bihalal. Pertanyaannya, mengapa kita pada waktu dari rumah sampai di sini hati ini lalai bahwasanya yang memperjalankan kita dari rumah sampai ke sini Allah, yang menjadikan kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim ini adalah Allah. Mengapa demikian? Jawabannya cuma satu, karena ruhaniyah kita belum dididik dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinul haq, yaitu hakikat. Dikembangkan pertanyaan ini, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan dinul haq terhadap para sahabat? Mana dalilnya? Hujahnya mana? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Shadaqallahul adzim. Kata Allah, Muhammad, saya tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali kau harus mengemban, membawa puncak wahyu. Mana puncak wahyunya? Yang untuk diterangkan terhadap para umat, yaitu tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu kata Allah. Oleh sebab itu fa'budun, ajaklah mereka itu hanya menyembah aku, kata Allah. Ini Pak, gak cukup seminggu Pak saya menjabarkan la ilaha illa ana. Gak bisa, gak cukup satu minggu. Cuman saya mengambil poinnya aja. Artinya apa? Jenengan kalih kula niki lho Pak, ning donya iki sakderenge sedo, ayo berangkat balik menyang Gusti Allah. Saya ulangi, kita manusia di dunia ini sebelum sedo, sebelum meninggalkan dunia, ayo ruhaniyah ini sesarengan berangkat kembali menyang Gusti Allah sebelum kita masuk dalam ayat wa inna ilaihi raji'un. Purun sampai kula ajak balik nang Allah. Inilah syarat yen panjenengan kali kula purun disenengi Allah, syarate kudu balik dhisik nang Gusti Allah. Sing balik iku ruhaniyah Bapak Ibu. Sebab ruhaniyah kita ini sejatine adoh sangka Allah, iduk menyang urusan dunia. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, nafsu membikin kesenangan dunia inilah sehingga menjauhkan ruhaniyah kita terhadap Allah. Akhirnya ruhaniyah ini bercinta kasih, bersukaria terhadap hubbus syahawah. Apa hubbus syahawah?
cintanya ruhaniyah terhadap kesenangan dunia. Kalau jasad wajib Pak, jenengan iki golei urusan dunia, karena ma'isyatu dunia kita itu orang laki-laki sebagai suami wajib memberikan nafkah terhadap anak dan istri, wajib. Tapi ruhaniyah ini wajib untuk meninggalkan itu. Sehingga sejatine sampean kali kula niki minggat sangka Gusti Allah, alias selingkuh ruhaniyah ini dengan urusan selain Allah. Mangkane ono lagu judule Sri minggat. Refe sampean tingali lak ngene. Ndang baliyo Sri ndang baliyo. Lah ngoten nggih. Wad'u ila rabbik, itulah Qur'annya. Wad'u baliyo sira kabeh ila rabbika, maring Tuhanmu. Ini bahkan dalam satu ayat Allah mengancam terhadap kita. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia belum kembali kepada Allah alias buta terhadap Allah, kemudian sudah meninggal dunia, naudzubillahi min dzalik, di akhirat pun akan buta, wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat lagi, naudzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu saya berpesan terhadap dulur kula yang ada di sini, Pak, Bu, tolong jenengan pun sedo dhisik nggih. Ibu, jenengan pun sedo dhisik nek sadurunge wis tekan makrifat ketemu Gusti. Sanggup? Sanggup? Kok meneng toh? Bapak Ibu hadirin, sapa wae wong sing pengen disenengi Allah, wong iku kudu gelem bali menyang Gusti Allah. Lah terus carane balik, carane kembali itu bagaimana? Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua syarat tatkala Anda ingin bisa kembali kepada Allah. Apa? Pertama, pun dicatat, ini paling penting, paling penting cara untuk bisa kembali kepada Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan. Berlakulah ruhaniyahmu, berbuatlah ruhaniyahmu amalan sholihan, perbuatan yang bagus. Kalau perbuatan jasmani saya tidak menjelaskan, sudah dijelaskan di dalam hukum syariah. Perbuatan bagus rohani ini yang bagaimana? Yang bagaimana? Ini yang selama ini belum pernah disampaikan di tengah masyarakat umum. Akan kusampaikan. Kalau saya bicara tentang di dalam thariqah, ada istilah suluk nuju wusul dateng Gusti, itulah amalan sholihan. Ani budullaha wajtanibut taghut, inilah amalan sholihan. Arahkanlah ruhaniyahmu Allaha ing Gusti Allah, wajtanibu dan do ngedoi sira kabeh atau huta ing pira-pira perkara selain Gusti Allah. Buka ini lewat dzikir Bapak Ibu. Ingkang kula maksud, yang saya maksud dzikir di sini adalah tarkib daripada dzikir, hati atau ruhaniyah jenengan sadar
yen sak temeni bahwasanya semua makhluk di dunia ini yang menggerakkan adalah Allah. Jenengan sholat berdiri yang mendirikan Allah, ruku yang merukukan Allah, sujud bahkan sampai salam ruhaniyah harus merasakan, meyakini, sibuk meyakini, merasakan bahwasanya di dalam dan di luar dirimu itu adalah ada Allah, sang yang penggerak, sang yang berperan, sehingga jasad ini bisa ngadeg ruku sujud lungguh. Itulah yang disebut al-dzikru bisiril asrar. Waduh, dzikir iku sampean kali kula diajarkan dzikir siri, dzikir jahri. Jahri siri munjule dari kalimat tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Yang belum dibuka adalah dzikir sirul asrar dan fana'ud dzikri. Mungkin nek kepingin jenengan iki lebih paham, karena waktu Pak nggak bisa kami malam hari ini tuntas, bisa menghubungi saya lewat WA 085632825561 silahkan, dan atau monggo sampean tumindak ning pondok kula saged kula jabarke. Nek panjenengan estu pingin ketemu Gusti Allah, ngapunten Kang kathah karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Dan atau sampean sibuk waktu sampean karena kerja, sibuk karena rumah tangga, cukup sampean buka ning channel YouTube kula Ponpes Jaya Baru. Pondok kula namine Ponpes Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, ning sing terkenal Ponpes Jaya Baru. Pun bis niku senes bis, senes PU Jaya Baru, Ponpes Jaya Baru. Disitulah channel saya akan mendidik umat itu di medsos lewat channel niku. Saya pondok di situ, sebab banyak channel-channel yang mengupload konten saya ya ta di channel-channel yang lain. Monggo silakan. Ngoten. Pun. Ketika saat sampean sudah ada iman di dalam hati bahwasanya yang menggerakkan Anda salat itu hanya Allah, hati sibuk teng mriku, itulah sedikit cara bagaimana jenengan itu biar salat itu bisa khusyuk di situ. Tidak mengucap Allah Allah, tidak, cuman ngerasakake, ngimanke, sibuk hati sampeyan yen Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadimu. Berarti di mana Allah? Surat Al-Hadid sampean buka ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah di awal juga di akhir setiap persoalan, Allah di dalam dan di luar diri panjenengan. Udah, itu sekilas info saja. Pun fal ya'mal amalan salihan, Anda harus berlaku selalu ruhaniyah itu solo zikir sing tak maksud zikir kalau wau. Kata Rasul, aku ini zikir mulai pagi sampai sore bahkan malam. Dibuka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana cara Rasulullah berzikir? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini niki Al-Qur'an. Mulai pagi sampai sore Kanjeng Rasuliku hatine sibuk dengan zikir. Begitu juga malam hari. Kita dos pundi Pak Bu? Halo, nek wong Mojokerto Pak nggih, nyuwun sewu Mojokerto, wong wedok Mojokerto. Habis masak umba-umba dia nongkrong sama tetangga, ngomong rasan-rasan tutuk ngalor ngidul. Kula takoni, "Yuk, sampeyan gak rasan-rasan ya apa? Lambe rasane gatel." Terus ngoten. Iku wong Mojokerto.
nek wong Demak saya kira tidak beda, ngoten lho. Nggih mboten? Terus siapa ya Rasul yang hatinya selalu ditelesi dengan zikir? Itulah tabi'in baik dari umatku perempuan maupun laki-laki. Itulah pengikut setiaku, itu Rasulullah. Itulah yang saya tunjuk, yang saya akoni sebagai umatku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah ngoten nggih? Ini teladannya Rasulullah di situ. Berarti syarat pertama, sibukkanlah hatimu untuk berzikir. Bab masalah zikir, mohon maaf kami belum bisa menerangkan dengan detail karena memang keterbatasan waktu. 1, 2, miturut surat Al-Kahfi ayat 110, syarat yang kedua Anda bisa sampai bertemu Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kuwi nek dicoba susah ojo susah. Halo, bojone dicucuk PT gak oleh susah. Ngerti dicucuk PT? Anake nakal, gak sobo omah, selalu pergi, yuk gak oleh susah. Besok apa yang dimakan sekarang belum ada, gak boleh susah. Tonggo sampean bisa beli mobil, jenengan gak oleh hasud. Paham Pak Bu nggih? Alhamdulillah tonggoku iso tuku mobil ya. Barangkali nanti anak saya babaran bisa dipinjem gak jauh. Gitu nggih? Estu? Alhamdulillah. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika kau beribadah. Jangan. Di dalam sholat itu penuh syirik khafi jenengan kali kula yang tidak tahu. Contoh saya, Allahu Akbar, atiku moro eling tadi dengan perkara-perkara selain Allah. Wong beksis saya itu wong jualan, eling dagangan. Hakikate sholatku ini telah menyekutukan Allah, bukan syariate lho nggih. Hakikate. Kacamata ruhaniyah, hakikat sholat saya yang seperti ini telah menyekutukan Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Saya tidak merasa kalau saya itu menyekutukan Allah. Kalau dilihat kacamata syariat ya ndak Pak, ndak syirik. Yang penting syariat itu apa perintah dijalankan, apa larangan ditinggalkan. Urusan apa kata Allah lah gitu dah. Kalau hakikat lebih teliti lagi. Nggak boleh Pak, sholat itu ruhaniyah kita ingat terhadap selain Allah, nggak boleh. Miturut kacamata hakikat. Nggak boleh kita sholat pada waktu sholat ruhaniyah tidak bertemu Allah, itu nggak boleh. Miturut kacamata golongan hakikat. Cuman pertanyaannya, mau nggak jenengan kali kula niki ku ajak untuk naik kelas dari syariat ke hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Pertanyaannya di situ. Kalau mau, itulah sebagai tabi'in, pengikut kanjeng Nabi.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, manakala ruhaniyah kita sudah estu mengikuti apa ajaran dinul haq Kanjeng Rasul, maka di situ jenengan pasti Pak dibimbing oleh guru-guru sampean sing kula maksud tabi'in as-solihin untuk bisa melepaskan perbuatan ruhaniyah yang tadinya itu teringat pada selain Allah, beriman selain Allah, sehingga bisa hanya beriman pada Allah. Inilah maksudnya Kanjeng Rasul, habis iman kemudian ihsan, Islam, iman, ihsan. Apa ihsan itu? Ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril, dijawab oleh Rasulullah, ka'annaka anta budallaha ka'annaka taroh. Yang disebut ihsan itu ketika kau sholat, ketika kau menyembah pada Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, wa illam taroh, ya seakan-akan Allah tetap bisa melihat, atau kau merasa selalu dilihat. Gusti, rasa iman iku nyantol teng mriku. Walaupun jenengan belum bisa melihat Allah, minimal ketika sholat rasa ning ati jenengan ini iman. Apa sih rasa itu? Iman panjenengan ini merasakan bahwasanya jenengan digerakkan Allah, olehnya bisa bergerak. Manakala ruhaniyah hatimu terus gejoi rapet tali ini ketika sholat, tak jamin saya suwe sedikit demi sedikit sholatmu akan bermutu. Paham? Inilah Bapak Ibu sesungguhnya yang diserukan oleh Rasulullah lewat hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Niki Pak Bu, Bapak Ibu, kalau jenengan sudah betul-betul bertemu Allah karena dua syarat, sudah sampai kagem, disitulah kata Rasulullah, berarti kau telah mengikuti aku. Kalau kau sudah mengikuti aku, bagaimana konsekuensinya ayat Ali Imran 31 tadi, yuhibbukumullah, maka Allah tidak ada alasan untuk tidak mencintaimu, tidak ada alasan Allah tidak menerima cintamu, sebab kau telah meninggalkan, melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Bu, Ibu, kula tanglet nggih, Pake umpama seneng wong wedok liya jenengan ridho mboten? Ridho napa mboten, Bu? Bapake terus ridho ya. Hanya potongane wong lanang iku mata kerah. Nggih, sedaya wong lanang ngoten. Tetapi oleh karena melihat ibu setia, melihat anak-anaknya itu sebagai qurratul ayun, gak tega bapak mau nikah maneh iku Bu. Mangkane jenengan servise kudu luar biasa. Nek wong Mojokerto Pak, ibu-ibu nek dandan iku nek kate mantenan tok. Mau berangkat iring-iring ke manten, wah sejam Pak oleh baby dolan apa itu jenenge macak itu sejam gak cukup. Tibake ngelayani wong lanang, gelem karepmu ngene, gak gelem ya karepmu, kecut-kecut deh. Jari bapake, ya wis daripada gak. Teng mriki nggih ngoten nah. Bu, garwane Kanjeng Rasul niku nek katene servis nang garwane iku wangi-wangian. Ya. Kabeh dipedhaki jadi ketinggal ayu, ketinggal cantik. Ambune ya sedep. Kadang-kadang salah wong lanang. Napa? Ibuke mau dandang, kesowan Dek. Kadang-kadang gitu.
Wis ngelamprah.